Tuhan dapat berjumpa kembali di pada online pagi hari ini ya Kak Erna ya. Karena sehat? Sehat dong. Tentunya Adik pasti juga sehat. Jangan lupa mandi ya. Ya. Kita mau ibadah online. Pakai parfum yang wangi. Oke? Ya. Semuanya sebelum kita mau mulai ibadah ini kita mau berdoa sama-sama. Yuk, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah mengembalikan kami untuk ibadah online sekolah minggu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Engkau Allah sendiri yang menyertai kami semuanya Tuhan, baik yang ada di gereja, di rumah masing-masing, ataupun dimanapun mereka berada Tuhan, agar mereka boleh mengikuti ibadah online ini dengan baik Tuhan, dan kuasa-Mu boleh nyata dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, karena kita sudah mau memuji Tuhan. Yuk. Tapi kita hari ini nggak cuma berdua. Biar nggak sepi ya Kak ya. Sekali kita Yuk. dengan teman-teman. Kita panggil kita yuk. Memuji nama Tuhan bersama-sama. Ayo, Ayo. silakan. Ayo. Ya. Halo. Ya, di sini kita memuji Tuhan sama Helena dan Jose. Masih ingat kan? Sama bersama Ya. Tuhan. Pastinya happy, Jose, Helena happy? Oke. Pastinya. Ayo kita muji Tuhan selanjutnya. Kita musikan apa ya? Gingkong. Badannya besar. juga ya Kak Erna ya? Iya dong. Tentunya kita juga punya Tuhan yang baik. Lalu kita mau uji apa ya Kak Erna biar semangat ya? Kita mau pujikan yang suka lompat-lompat, yang suka keru-keru. Nyana monyet. Ayo kita pujikan lagunya.
sukacita. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mempujikan, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong
dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati kami dan pikiran kami dan telinga kami Tuhan, agar firman-Mu yang disampaikan, yang kami lihat melalui video ini Tuhan, boleh memberkati kami Tuhan, menguatkan iman kami Bapa, agar kami boleh semakin sungguh-sungguh dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita saksikan videonya. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu,
Tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka. Dari mana kamu? Kamu ini pengintai. Jawab mereka. Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Sudahlah. Kamu ini pengintai. dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga.
Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Erna, videonya seru nggak ya? Oh, seru banget. Tentang apa sih tadi? Aku ada yang ketinggalan tadi videonya. Pak Sandi ini pasti tadi sambil ngelamun ya. Ada yang tahu nggak? Ada Siapa? Aku. Iya. Apa? Apa ini? tentang Yusuf dan saudara-saudara. Wah, bener kan? Mantap banget dua jempol ya. Betul. Aku enggak. Kira-kira kenapa ya tadi? Kenapa ya Kak Sandi ini tahu nggak? Aku mau tanya, Apa ini? kenapa kok Yusuf dibuang? Nah, kenapa ya Yusufnya dibuang? Kasihan ya Yusufnya dibuang. Nah, tapi kenapa ya Kak Erna ya? Nah. Jelasin dong Kak. Ceritanya itu Yusuf itu punya banyak saudara nih, punya 12 saudara. Nah, karena Yusuf ini anak kesayangan dari ayahnya, dan dia dibelikan jubah yang maha indah. Kalau zaman sekarang tuh baju ya, bajunya berwarna-warni indah banget. Iya, akhirnya saudaranya benci. Loh, kok Yusuf aja yang dibelikan sama papa bajunya, jubahnya ini kok aku udah dikasih. Wah, gimana kalau gitu? Akhirnya saudara-saudaranya tidak suka. Gimana ya supaya Yusuf ini hilang dari sini? Yuk, kita masukkan ke dalam sumur, akhirnya dijual ke Mesir. Wah, kasihan ya.
Oh, ternyata karena iri ya kak ya? Iya. Anak-anak iri itu dapat sombong atau dosa enggak sih? Iri itu tidak boleh, berarti kita Kenapa? tidak suka sama orang lain. Kan sama Tuhan kita harus saling mengasihi, ya kan Elena? Nah, supaya tidak berantem sama saudara-saudaranya. Hussein mau tanya? Apa? Kenapa kita tidak boleh marah sama saudara? Nah, kenapa Kak Sandi? Kak Sandi punya kakak enggak? Ibunya, tapi juga pernah berantem. Iya, kita pernah berantem ya di rumah. Masalah apa nih? Masalah pinjam motor, Ya. masalah pinjam HP, ya kan? Elena sama Hussein pernah berantem? Benar. Ya, kira-kira kalau berantem minta maaf enggak sama Elena? Udah. Karena harus kadang tidak. Gak boleh gitu ya. Kadang kalau lagi jengkel maaf, nggak mau, wah aku nggak mau berteman lagi. Nah itu masih manusiawi. Tapi setelah itu kita harus saling memaafkan. Kan sama saudara harus saling mengasihi, bukan hanya saudara kandung aja ya. Manusiawi itu apa? Manusiawi itu wajar. Secara manusia itu nggak apa-apa, namanya disakiti berantem kan ya wajar mah dimaklumi. Gitu. Kalau minta maaf gimana ya Kak Erna ya? Gini berarti. Wah, mukanya nggak boleh kayak Kak Erna gitu. Tapi mukanya harus gini. Maaf ya. ya. Tapi kan tidak boleh coba tangan. Oh iya, Kan nggak apa-apa. social distancing. Nah, berarti kalau kita berdapat gitu. Maaf ya Kak Sandi ya. Ya. Maaf lahir batin. Loh, kok lahir batin? Nah, habis itu kita berteman lagi ya kan? Ya. Karena tidak ada yang sempurna. Semuanya punya kesalahan. Betul Oke? sekali. Top banget. Ya, Nah, demikian video pada pagi hari ini. Intinya ya Kak Erna ya, kita harus- nggak boleh iri hati, harus saling mengasihi, nggak boleh mengampuni. dendam terutama. Ya. Kalau ada saudara kita salah, ya sudah kita maafkan, kita kembali ke nol ya kan? Ya, ini kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan besok minggu depan jangan lupa ya lihat videonya lagi dengan kakak-kakak yang lebih dahsyat dan keren banget. Ya karena kita doa terlebih dahulu. Kak Kita Sandi yang tutup berdoa ibadah ya. pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat pagi hari ini, buat ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau telah memberkati dari awal hingga akhir Tuhan ibadah online pada pagi hari ini. Berkati Tuhan dengan kesehatan seluruh orang tua dan juga adik-adik Tuhan yang sudah melihat video ini. Kami percaya Kau menjagai mereka dengan kesehatan, dan biarlah Tuhan apapun yang dilakukan, kami percaya Tuhan menyertai Tuhan, dan kami percaya Kau akan pertemukan kami minggu depan untuk melihat video dan juga bernyanyi dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kegiatan kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, yang dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa.